Peter Tobin lahir pada 27 Agustus 1946 di Johnston, Skotlandia, sebagai anak bungsu di keluarga Katolik kelas pekerja. Dari kecil, Tobin dikenal bermasalah dan sering menunjukkan perilaku antisosial. Ia mulai berurusan dengan hukum di usia remaja, akibat pencurian, dan pelanggaran ringan. Seiring bertambah usia, Tobin tumbuh menjadi pria licik, manipulatif, dan sangat terampil menyembunyikan sisi gelapnya di balik penampilan pria baik. Tobin memiliki tinggi badan sedang, tampang biasa saja, namun sering berhasil menipu orang dengan kepribadiannya, yang seolah sopan dan suka menolong. Dalam kehidupan sehari-hari, Tobin dikenal suka berpindah-pindah kota di Inggris dan Skotlandia. Ia menggunakan berbagai nama samaran untuk kabur dari catatan kriminal. Dia tercatat telah menikah sebanyak 3 kali, dan semua mantan istrinya melaporkan pola yang sama. Tobin bertindak kasar, memukul, memperkosa, mengurung, bahkan mengancam mereka dengan senjata. Namun di lingkungan luar, ia selalu berusaha tampil religius dan ramah. Ia bertemu istri pertamanya Margaret Mountney saat ia berusia 22 tahun, dan istrinya 17 tahun. Margaret menggambarkan hubungan mereka yang awalnya penuh pesona, namun kemudian berubah menjadi kekerasan yang mengerikan, di mana ia sering dipukuli dan dikurung oleh suaminya. Tobin bertemu istri keduanya, Sylvia Jeffreys, di Brighton pada tahun ke-1973. Sylvia juga menggambarkan hubungan yang penuh kekerasan dan manipulatif. Tobin pernah bekerja di Departemen Air Kota dan dilatih menggali parit. Pengalaman itulah yang kemudian ia gunakan untuk mengubur beberapa korbannya. Peter Tobin memiliki seorang putra bernama Ian, dan kemudian seorang putri, yang meninggal tak lama setelah ia dilahirkan. Namun meski berulang kali berupaya melarikan diri dari pernikahan itu, ia tidak dapat meninggalkan suaminya. Hingga tahun 1976, saat ia melarikan diri ke tempat perlindungan wanita, dan sebagai ukuran bukti-bukti kekerasan yang telah ia alami, berhasil memenangkan perintah pengadilan seumur hidup terhadap Tobin untuk tidak menghubungi atau mendekatinya. Pada tahun 1986, ia bertemu dengan istri ketiganya, Cathy Wilson. Dia tinggal bersamanya. Pada usia 16 tahun, 3 minggu setelah mereka bertemu, dia segera hamil dengan putra mereka yang bernama Daniel. Pada bulan Agustus tahun 1989, mereka menikah dan pindah ke Robertson Avenue di Bathgate, West Lothian, rumah tempat dia kemudian membunuh dan memutilasi Vicky Hamilton. Wilson juga menggambarkan Peter Tobin sebagai seorang pria yang kasar dan suka mengontrol, yang melarangnya meninggalkan rumah dan jarang meninggalkannya sendirian. Pada April tahun 1990, ia melarikan diri bersama Daniel, setelah diam-diam menabung ongkos bus kembali ke Inggris. Tak lama kemudian, ia diberitahu bahwa Tobin telah mencoba overdosis amitriptyline, obat yang sama yang akan ia gunakan untuk menjinakkan Hamilton dan McNichol. Dia kemudian pindah ke Portsmouth, dan ketika Tobin sendiri pindah ke Margate, pada Maret tahun 1991, dia setuju untuk memberinya akses ke Daniel. Dia tidak tahu bahwa Peter Tobin telah membawa jenazah Vicky Hamilton bersamanya dari Skotlandia, atau bahwa dia akan menculik Dinah McNichol yang masih membawa kursi anak Daniel di belakang mobil. Saat kembali setelah mengantar balita itu kembali ke ibunya, Peter Tobin dikenal bekerja serabutan sebagai tukang atau perbaikan rumah. Keahliannya memperbaiki pipa, kebun, atau bangunan sering digunakannya untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, termasuk korban. Tobin juga gemar berpindah gereja dan terlibat dalam kegiatan sukarela agar tampak dekat Tuhan dan bebas kecurigaan. Perilaku Tobin sebagai predator sangat terencana. Ia menyasar perempuan muda atau remaja, kebanyakan dalam situasi rentan seperti sendirian atau butuh tumpangan. Ia punya pola merayu atau berpura menolong, lalu memperkosa, membunuh, dan membuang jasad di lokasi berbeda agar jejaknya hilang. Tobin juga dikenal trophy killer, artinya ia kadang menyimpan barang milik korban sebagai kenangan. Kasus pertamanya yang tercatat adalah hilangnya Vicky Hamilton, seorang remaja berusia 16 tahun, pada 27 Maret tahun 1991 di Glasgow. Vicky pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan dan tidak pernah kembali. Meskipun jasadnya tidak pernah ditemukan, penyelidikan mengarah pada Tobin, yang dihukum atas pembunuhannya pada 2006, berdasarkan bukti tak langsung dan pola kriminalnya. Kasus kedua adalah pembunuhan Dinah McNichol, wanita berusia 38 tahun, yang hilang sekitar Juli tahun 2003. Tubuhnya ditemukan pada 2006 di bawah lantai kapel yang dimiliki Tobin di Margate, dibungkus karpet dan plastik. Ia meninggal karena cedera parah pada leher dan dada. Kasus ketiga Daniel membuat Tobin dijatuhi hukuman seumur hidup.
adalah pembunuhan Angelica Kluk. Relawan gereja asal Polandia, pada 18 September tahun 2006, Angelica menghilang setelah bekerja di gereja Katolik di Glasgow. DNA Tobin ditemukan di pakaian korban, dan jasadnya ditemukan di balik tembok kapel milik Tobin di Gartcoast. Ia meninggal karena dicekik. Meski hanya dihukum atas 3 pembunuhan, penyelidik dan keluarga korban menduga Tobin memiliki lebih banyak korban. Ia dikenal manipulatif, dua muka, dan memiliki riwayat kekerasan seksual sejak muda. Kasusnya terkuak bertahap lewat korban yang paling menghebohkan, yaitu Angelica Kluk. Angelica Kluk adalah mahasiswi asal Polandia berusia 23 tahun. Datang ke Glasgow untuk belajar dan bekerja pada waktu di gereja St. Patrick pada 2006. Tobin, yang saat itu menyamar sebagai tukang di gereja dengan nama samaran Pat McLaughlin, memanfaatkan situasi. Angelica hilang pada September tahun 2006, dan jasadnya ditemukan beberapa hari kemudian, disembunyikan di ruang sempit di bawah papan lantai gereja. Tubuhnya terbungkus plastik. Polisi Glasgow langsung curiga karena Tobin hilang sehari setelah Angelica dinyatakan hilang. Penyelidikan forensik menemukan DNA Tobin pada tubuh korban. Tobin sempat kabur ke London, tapi polisi berhasil melacak dan menangkapnya beberapa hari kemudian. Vonis untuk kasus Angelica Kluk adalah penjara seumur hidup dengan minimum 21 tahun. Namun terungkapnya pembunuhan Angelica memicu tim kepolisian Skotlandia membentuk Operation Anagram, yaitu operasi khusus untuk menelusuri jejak Tobin di masa lalu. Detektif meyakini pembunuhan Angelica bukan kejahatan pertama Tobin. Pencarian besar-besaran dilakukan. Polisi menggali kebun rumah lama Tobin di Margate, Kent. Disitulah ditemukan jasad 2 remaja yang lama hilang. Vicky Hamilton 16 tahun dan Dina McNichol 38 tahun. Vicky hilang pada 27 Maret 1991 di Bath, Skotlandia, dalam perjalanan pulang ke rumah setelah mengunjungi saudara. Tobin membunuh Vicky, menyimpan tubuhnya di rumahnya di Bathgate sebelum memindahkan ke Margate. Tubuhnya ditemukan bersama barang-barang pribadi, dikubur di kebun belakang. Dina McNichol hilang pada Juli tahun 2003 setelah menumpang kendaraan di Essex sepulang festival musik. Tobin diketahui menawarkan tumpangan ke Dina, membunuhnya, dan juga menguburnya di kebun yang sama. Keduanya ditemukan dengan bukti forensik yang mengikat Tobin sebagai pembunuh. Modus scene-nya sama, korban dicekik atau diserang, kemudian dikubur rapi. Selain ketiga korban ini, polisi meyakini Tobin bisa saja terhubung dengan kasus lain karena pola hidupnya yang nomaden dan identitas palsu. Namun Tobin selalu membantah terlibat lebih jauh. Beberapa barang bukti seperti catatan peta, barang trofi korban, dan laporan orang hilang era 60-90-an membuat polisi menduga total korban bisa mencapai belasan. Namun tidak pernah terkonfirmasi tuntas, karena Tobin menolak buka mulut sampai akhir hidupnya. Peter Tobin meninggal pada 8 Oktober tahun 2022 di rumah sakit penjara Edinburgh pada usia 76 tahun. Hingga napas terakhirnya, Tobin tidak pernah mengungkap jumlah pasti korban lain. Kasus Tobin membuktikan pentingnya teknologi DNA modern yang mampu membuka kasus dingin puluhan tahun kemudian. Operation Anagram sendiri diakui sebagai salah satu investigasi cold case terbesar di Inggris.